jelas kali ini dari Shadow Esport harus berhadapan dengan tim Onyx. Salah satu playernya yaitu Crime berhasil terbungkam. Masih ada satu backup nampaknya. Namun Chelsea menyadari bahwa itu tidak akan 100% menguntungkan. Dimainin dulu kiting ke arah belakang. Control situation akan terjadi. Nampaknya masih ada pengejar Templar dibuka. Nice banget itu. Antisipasi yang sangat baik seorang Putra, tapi dari yang berbeda. Ada seorang Juan yang nampaknya juga harus menjadi korban selanjutnya. Gue pengen lihat apakah early revive masih dimilikin sama mereka. Karena harusnya kalau early revive-nya dimilikin sama mereka di menit 3 ke atas. EVOS, sisa Ray-nya udah mulai ditembakin. Bisa cabut atau enggak? Masih bisa, tapi koinnya cuma 300. Bakal coba untuk lari secepat mungkin. Tapi di belakang ada Raf yang harusnya. Wah, gila dikejar. Dikejar kah? Benar dikejar, Ray. Cukup sekarat. Wah. Masih bisa. Berpihak loh. Masih bisa. Dikejar. Bakal dikejar sama seorang Dead kali ini. Seorang Ray akan menjadi target incaran bagi Cassandra. Gila, benar-benar dikejar. Dan mereka tahu siapa itu. Tahu harusnya. Dan mereka nggak mungkin kata itu Brasilia. Itu Brasilia udah tahu itu siapa yang mereka lawan. Dan upaya pengejaran dilakukan dan Ray punya 300 koin aja. It's gonna be for EVOS. Gue rasa kalau misalnya benar ketemu. Di bounty. Gila di bounty. Aduh, udah ini. Celecai, udah nggak ada lagi jalan keluar buat Ray. Langsung saja ternyata masih ada upaya penyelamatan dengan Templar. 12 adalah menjadi hashtag bagi EVOS. Celecai itu. Itu penggunaan tactical market yang sangat luar biasa dari bounty token. Gila, bener-bener dikejar sampai ujung. Di menit segini itu udah tahu EVOS. Ada apa menurut kamu, Skyla? Ya emang sentimen aja. Drop zone yang berdekatan. Sentimental. Selalu ada sentimental di drop zone yang berdekatan dan juga rasa ingin masih mau sini lagi lo turunnya. Show off. Iya. Coba dong. Spreadsheet hasil meeting kemarin lihat. boleh kalau kamu mau lihat ya. Ya, nih Arsenal bakal dibuka unbreakable Arsenal. Agak susah ya unbreakable dan breakable ini. Kita lihat nih dari please dong jangan diganti dulu. Kita susah memang satu POV kayak gitu. Memang harus terjadi fight di sana sih. Iya. Baru kita bisa lihat. Tapi kalau menurut gua Unbreakable Arsenal ini lumayan bikin banyak keuntungan buat tim-tim yang gerakan lebih cepat. Di menit 4:20 udah mulai gerak ke arah Arsenal. Namun kita berpindah dulu ke arah Crossroads kali ini. Dimana ada FBR dan juga Lynch. Ada Templar yang dibuka oleh seorang Joker saat ini. Upaya medikasi dilakukan. Area rumah Tayo sudah menjadi area yang cukup berbahaya untuk keduanya. Glumel bertebaran. Trial of Battle Connect terhadap seorang Fancy. Mundur terlebih dahulu di arah yang berbeda. Rivaila. Nice position. Kali ini berhasil mendapatkan POV yang berbeda dari teman-teman ya. Backup dari jarak cukup jauh. Fancy kehilangan cukup banyak hold point namun masih bisa melakukan backup. Vending machine diamankan sehingga dari Lynch-nya nggak bisa mendekati vending machine. Bombmaker dinyalakan kali ini. Dan itu dia berhasil menumbangkan satu persatu. Ternyata ada big gator by Vitality hadir dengan Bombmaker. Membuat semua tim yang ada di sana, Embiid dan Lynch tidak bisa bergeming lagi. Itu Joker kelihatan gak buka keluar. Joker ke vending machine kayak udah punya keluar juga mungkin ya. Langsung ke arah dalam digas begitu saja oleh seorang Kyong. Dan Drogon yang ia miliki kali ini sekarang. Yes. Dan ternyata seperti yang lo mention juga, Boltmaker itu datang dari BTR. BTR-nya sendiri langsung ngaktifin bounty tokennya atau hit list-nya. Ngebuat mereka bisa mengetahui posisi dari lawan yang baru dihidupkan barusan. Dan kalau tadi lu nanya, kenapa EVOS tiba-tiba di bounty? Teman-teman, jangan pusing. Sekarang, hit list itu bisa kalian dapetin juga dari tactical market. Makanya, hal tersebutlah yang ngebuat tadi memudahkan. Iya, kenapa EVOS tuh bisa gampang banget ditangkap ya, padahal Ray udah coba untuk ngumpet gitu kan. Dan Ray cuma tinggal kayak nunggu beberapa detik sampai akhirnya teman-temannya itu bisa hidup kembali loh. Karena early revive-nya lagi muter, gue yakin banget. Iya. Karena pas dia naik ke bagian dari Brasilia itu, Zipline. Ya di Zipline itu, dia tuh udah cooldown sebenarnya. Tinggal dikit lagi. Sayang banget gak sempet ya. Dan yang gak sempet lagi kayak Pesaka buat memberikan peluang. Gila dimasukin loh. Padahal mereka udah kalah off battle Joel ya, tapi masih dipaksa buat masuk. Dan membuat seorang Guns kali ini harus pergi ke arah jembatan. Dikejar pakai beam dikejar langsung. Pesaka Esport pun tumbang di posisi ke-11. 8 poin eliminasi di menit ke-6. 1 menitnya mereka punya 1 kill average-nya. Wow. Wah ini tapi BTR tanpa Koja bagus ya.
Gak bisa dipungkiri loh dari game 1 loh. Bener. Iya kan? Iya, dari game 1 bener-bener stabil banget ya. Tapi dia pakai Cryomine tadi. Oke. Nah, udah pakai Morse tuh. Kita lu bacanya Morse atau Morse sih? Morse. Morse ya. Kode Morse. Oke, kode Morse. Tadi Cibeng menggunakan Morse dan yang dilakukan Cibeng itu sama. Kayak di yang gue lihat kemarin bahwa Morse-nya dipakai buat membuka jalan buat teman-temannya dan bisa untuk mengaktifkan set skill yang bisa membuat pada akhirnya musuh tidak bisa melihat ke arah dirinya. Tapi kalau kita lihat kali ini teman-teman dari Shadow Esports lagi-lagi masih memiliki 8 poin eliminasi. Dia melihat adanya opportunity satu player yang terpisah dari teman-temannya dan tadi satu kill berhasil diamankan dan kali ini mereka bermain di luar zona lagi dan lagi kita melihat efek dari tim booster. Ya, efek dari tim booster yang tentunya sangat-sangat sekali lagi game changing menurut gue ya di meta kali ini. Khususnya untuk tim-tim yang sangat suka bermain di luar zona. Dan gak di luar zona aja sih sebenarnya kayak lu kan dari tim booster tuh bisa dapetin semuanya. Kayak Glue Wall lu bisa jadi lebih alot. Dan ngomongin yang alot juga ada BTR yang lagi alot-alot yang ngejar poin eliminasi Zax di sana. Untung masih ada NOS tuh yang dipakai sama mobilnya. Cukup Iya, dan NOS itu juga ya menurut gue ya sekarang cukup efektif digunakan ya. Benar-benar ngebantu banget karena gue ngeliat beberapa momentum yang akhirnya berubah dengan adanya si NOS itu gitu. Jarak sedekat itu bisa digas. Tadi tuh ya yang lempar Cryomine Zax. Tapi setelah dia sadari ternyata ada banyak orangnya di sana. Cabut bro. Untung dia punya mobil ya kan. Kalau nggak punya kayaknya dia akan tetap di sana pada akhirnya. Tapi posisi 2 player BTR tadi agak sedikit di bawah lagi. Itu blind spotnya Zax banget tuh yang kelihatan cuma 2 player yang di atas doang tadi. Benar. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya juga kalau udah ada ultra airdrop, terus ngapain masih pada di airdrop charge? Jangan sedih, jangan bimbang. Di airdrop charge itu kalian masih bisa dapetin fast level 4 juga loh. Iya, di War Chest sama di sini ya bisa dapat level 4. Betul. Kan kemarin kita bertanya-tanya ya, udah jarang lihat yang pakai fast level 4 masih ada, tapi di War Chest dan di situ gitu. Jadi kalian bisa tetap dapetin fast level 4 kalau misalnya kalian mau pakai fast level 4 dan kita akan melihat kali ini di arah Brasilia setelah EVOS tidak ada ditinggalkan oleh EVOS akan ada beberapa tim yang menyambangi. Salah satunya dari tim Sriwijaya yang kali ini sudah ada di arah Brasilia, Bung Skyla. Yes. Dan kalau kita ngomongin ultra airdrop sendiri, tadi kan ada charge airdrop ya. Kalau ultra airdrop itu kan bakal keluarnya dari research yang udah kita jalanin semalam atau teman-teman yang lain karena saya ketiduran gitu ya. Itu kan bakal keluar di menit 6 something ya. Yeah. Artinya di menit 6 something itu kebanyakan dari tim udah melakukan rotasi pertama atau rotasi kedua. Jadi sebenarnya kalau ngomongin aman atau enggak aman-aman banget untuk dapetin ultra airdrop. Karena semakin dekat orang lain sama kita dan semakin kecil zonanya, semakin gampang ketahuan pas kita lagi ke arah ultra airdrop. Betul, gitu. Walaupun secara mekanisme ngancurin ultra airdrop itu mudah. Ya high risk high return lah. Lu dapet hal yang oke dari ultra airdrop ya, tapi resikonya lu bakalan gampang ke Spot notice sama orang Tapi gitu. menurut gua ketimbang lu ngambil ultra airdrop lebih ketimbang lu ngambil arsenal yang lu upgrade atau lu hancurin, itu lebih gampang lu dapetin ultra airdrop. Benar. Tapi sebenarnya. perbedaannya Arsenal itu kan di early game jatuhnya. Ya. Resiko lo buat ketemu sama tim lain itu kecil. Tapi kalau di ultra airdrop itu di menit ke-6 seperti yang gue mention, kebanyakan tim udah melakukan rotasi pertama atau kedua mereka. Kedua udah nyampe kedua Iya ya kan? Udah nyampe rotasi kedua, jadi semakin kecil lagi dan semakin mudah untuk dijumpai oleh tim lain. Wow, RRQ belum dapat poin eliminasi sejauh ini di menit 11 lah teman-teman ya. Menit 11 mereka masih sekelas tim RRQ maksud gue ya. Mereka main safe banget sih. Dan ini tuh mirip Fluxo mainnya. Mirip Fluxo banget mainnya. Main pelan, slow zone, tiba-tiba di late game dapat kill banyak gitu ya. Tapi kita akan mendengar mic check. Oh, nggak jadi. Ya udah kalau nggak jadi. Ya udah, nggak maksa gue. Gue mah nggak maksa, tenang aja. Tapi kalau lu lihat BTR nih lagi berapi-api. Tapi percaya nggak, mereka bakal sulit banget buat masuk ke dalam kalau zonanya ternyata ke Brasilia. Tapi kalau berkaca dari week pertama hari kedua, zona itu bakal narik ke bagian dari open field. Dan ini masih sama lagi. Yang berbeda adalah Onyx Esports kali ini clear. Onyx Esports kali ini akan langsung saja melakukan komit terhadap tim Shadow Esports. Ada Temptaner yang nampaknya menghalau damage output yang akan diberikan oleh seorang Adam. Kesulitan sekali nampaknya seorang Adam kali ini. HP udah cukup low, tapi masih bisa bertahan. Itu ada di dalam duel Mas Tilzi. Adam
Gak sempat melakukan serangan, masih ada tim Onyx yang lain. Ini launchpad dikeluarkan, udah saatnya berpindah karena zona sudah semakin sakit bagi tim Onyx kali ini Skylar. Yes, tapi Onyx somehow seperti yang dibilang sama coach mereka masih sangat menunjukkan gimana mereka coba untuk bermain jauh lebih konsisten. Mereka mungkin hanya mendapatkan 4 poin eliminasi, tapi mereka berada di satu posisi yang bisa membuat mereka cukup aman untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mungkin lawan mereka ada RRQ dan juga MBR, tapi mereka juga memiliki kesempatan untuk menjadi third party juga. Ya mungkin masih ada kesempatan buat jadi third party, tapi apakah kesempatan itu akan mereka ambil gitu? Ataukah mereka akan lebih memilih untuk ke arah objektif mereka yang penting ngejar intensif bu ya? Betul. Nggak masalah. Nggak masalah, itu Salah pilihan. Enggak. Enggak, kok nggak salah, itu pilihan. Ada tim yang mau. Ada pencairan kok. Ada, tenang aja lu. Di situnya udah aman. Udah aman. Yang penting angka lagi aja. Tapi kalau kita lihat kali ini ada Bolt Maker yang akan mewarnai fight antara RRQ dan juga MBR. Bahkan ada Dino Glory yang udah diaktifkan scanning terhadap teman-teman MBR. Terdetek lah ada 4 player di bawah. Dan ini menjadi satu peluang teman-teman RRQ. Dimana di arah yang berbeda ada Cibeng ternyata. Tapi kita dengar dulu ya tim comms dari RRQ Kazu. Campur banget Bigetron emangnya. Ikut campur banget Bigetron di sana. Ada aja di situ Ada aja aja. kelakuannya, tapi tadi emang Dudes itu kan selain dia lemparannya on point, itu ada bantuan juga dari Moko Jul. Iya. Jadi efektif banget tuh. Ledakannya kena ke 3 orang dan dibantu sama hand cannon dari seorang Abai. Dan kalau kita lihat kali ini, Dudes Yes. dan kawan-kawan akan berhadapan dengan satu tim yang cukup baru Julia. Tapi nggak ada Maal, ini akan menjadi cukup berat. Nah, karena dari Raj A juga terkena Real of Battle. Oh, dikasih trauma ditabrak pakai Malianda seorang Adam. Satu player tuh RRQ, Hilal di posisi ke-8. Ini yang gue mention, kenapa Onyx itu memiliki segalanya ketika mereka berhasil nge-clear Shadow Esports di belakang mereka. Sekarang kalau mereka berhasil reset, ini bahkan Bigetron by Vitality bisa mereka makan menurut gue. Ya. Karena zonanya kalau kita berkaca dari match day kedua kemarin, itu bakal narik ke sisi sebelah kanan di depannya Kagendra nih, kalau nggak berubah. Mirip kalau misalnya Tuh, kan? Bener. Bakalan komit dulu ke sana, tapi lihat dari seorang Adam terkena hit yang cukup parah kali ini. Permit kita akan coba digunakan. Dan Bigetron by Vitality masih coba untuk mematahkan pergerakan daripada tim Onyx itu sendiri sekali lah. Ini bakal susah banget menurut gua dari Onyx dan juga Bigetron. Kalau Bigetron gerak ke arah kiri, mereka bakal ditembakkan sama tim yang di sebelah kiri. Mereka gerak ke arah kanan, mereka ditembak. Kecuali Onyxnya cabut kayak gini. Waduh. Kalau gue jadi Bigetron, yang gue lakukan adalah gue ngambil tempat yang diisi sama BTR barusan. Sama Onyx. Ya, Ya, sorry, sama ngapain Onyx. BTR ngambil BTR? Iya ya. Iya. Saya juga jadi ikutan bingung barusan. Tapi yang dilakukan BTR apa? Apakah mereka akan ngambil posisi dari Onyx? Enggak ternyata. Belum lebih tepatnya. Dan Onyx yang akan bergerak ke arah tempat yang ternyata cukup padat. Kita lihat di sini. Mereka memilih compound untuk menjadi tempat persinggahan mereka. Enggak, Bigetron nggak ngambil, Bos. Tapi ke arah Ngambil. situ. Iya, pindah. Cuman belum sampai di sana banget ya. Ya. Udah on the way karena mereka juga tahu itu area yang cukup open. Jadi mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Enggak, ternyata Buru-buru lompat. sih, itu terlalu buru-buru sih. Oh, tapi ada batu Jul di sana. Ya ada batu kecil Pak, tapi batunya Kecil. sebenarnya kecil banget, ada di Tet Bingung Rider nggak? juga. Bingung. Ini udah bingung nih. Karena mereka nggak nyangka ternyata ada SMN 5 Ambon yang nggak ikut chaos di sana. Ya. SMN 5 Ambon yang ternyata menyambut mereka dengan Tet Rider dari 2 arah bahkan. 2 arah. Ada Sriwijaya dan Ada timing Cryomine kecepatan juga. kayak gitu. Aida nggak buat mereka jadi bingung nih sekarang mau ngapain nih. Ya. Udah Terlalu bingung. cepat. Coba nahan bentar ya tadi. Nahan bentar, Apa tapi- seenggaknya ini pecah perangnya. Komitmen dari mereka ini bagus banget. Mereka tahu siapa yang harus mereka lawan dan siapa yang harus mereka jepit. Sayangnya seorang Dix dan juga Joel berhasil untuk ditumbangkan. Reset momentum sudah terjadi. Sudah ada Bolt Maker yang diaktifkan dan semuanya Seru. pecah seperti yang lu bilang Julia. Seru banget kalau ada bot maker di late game kayak gini. Orang tuh jadi mulai bingung mau ngapain karena setup yang mereka lakukan di open kayak gini itu gak akan berguna kalau ada bot maker. Benar. Emang seperti yang sekarang bilang damage-nya besar enggak sih? Tapi lu bayangin aja lu kasih chill gitu kan Dan kayak ditambah lu lagi tembak-tembakan denger suara petir kan tambah panik. iya, tambah panik. SP lu berkurang dikit Ya. dengan mudah lagi nanti di ending sama musuhnya gitu kan. Celocai. Udah ada Cryomine ini dikirim. Waduh, SM5 Ambon pada akhirnya pun tumbang. Kagendra ternyata menjaga area luar. Itulah penggunaan Cryomine yang ngegiring lawan lu untuk gak bergerak ke sana. Kalau lu taruh Cryomine di sana, orang gak bakal mau gerak ke sana karena lu bakal dinonaktifkan kan. Dan itu yang digunakan BTR untuk melakukan yang namanya blocking movement dari lawannya.
Ya dia nge-zoning musuhnya biar Betul. gak ke sana ya. Betul. Jadi mainnya digunakan untuk zoning out lebih Betul. tepatnya ya. Dan Bigetron by Vitality meskipun timing yang tadi sempat kita bicarakan dia terlalu cepat, tapi so far kita melihat mereka tuh berhasil untuk mengatur temponya untuk gak langsung cepat masuk ke fight-nya karena musuhnya juga pada diam. Ini mereka dapetin compound yang sama-sama menurut gua ada di satu rumah dua tim nih, Onyx sama Kagendra. Ini tinggal gimana Onyx sama Kagendra akan pecah dan Bigetron akan menjadi orang ketiga yang siap untuk menjadi third party nantinya. Atau malah nanti Bigetronnya keluar pada akhirnya kalau zona nanti makin mengerucut lagi sekarang. Ya itu bakal menjadi sangat tentatif ya. Tergantung dengan siapa yang akan cukup berani untuk memutuskan pergerakan Alah. terlebih dahulu. Tapi di sini hitam di atas putih, BTR jauh dimenangkan dari kedua tim yang ada di depan mereka. Iya, karena ini yang dua tim yang dalam satu rumah ini mereka akan pecah pada akhirnya. Entah saling naik lewat tangga, karena tadi udah lihat ada antisipasi landmine. Gua rasa tim yang di bawah atau Kagendra gak akan sepolos itu buat naik. Mereka udah pasti tahu ada landmine atau segala macam. Nanti keluar pun mereka akan ketemu dari satu arah yang sama gitu. Benar. Jadi sebenarnya Bigetron by Vitality di sini yang pegang control gitu. Karena lihat mereka juga udah ngambil area atap. Kiel sama Joel. Mereka tahu betul. Dapet tuh satu orang, yaitu seorang crime. Kena headshot kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Kayomai juga udah dikirim ke sana. Kecepatan mas, zonanya belum gerak maksud Iya, gua. iya. Jadi sayang tuh. Lumayan tuh Cryoman. Lumayan banget di late game loh. Ini Cooldown lu bayangin Kagendra sama Onyx keluar. Ditaruh Cryoman di situ, free hit. Iya, sekarang udah lagi cooldown tuh gua rasa. Ya kan? Iya. Dua player tapi berhasil didapatkan dari secelah kecil jendelanya. Balasan tidak terhindarkan tentunya. Kiel harus melakukan recovery terlebih dahulu sambil memantau lagi apakah Onyx akan keluar belum sih, sampai zonanya gerak dulu. Nahan loh Onyx sama Kagendranya ini. Gak mau keluar sama sekali, mereka juga gak mau jadi tim pertama yang menjadi sasaran. Siapapun yang keluar pertama, mereka akan jadi pusat perhatian dari dua tim. Ya, sepakat gua. Jadi mereka nahan, siapa duluan yang keluar pokoknya dah. Mau Onyx duluan yang keluar, Kagendra ikut nembak, BTR ikut nembak. Kekuatan dah di sini. Iya, mau Kagendra yang keluar duluan, Onyx sama BTR ikut Nah nembak. itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya. Hal-hal pick off murah kayak gitu yang sebenarnya nggak boleh terjadi Joel. Itu yang ngebuat momentum lu bakal lepas. Tadi kalau Kagendra mutusin, gue nggak peduli sama yang di atas karena lawan gue udah kenok di depan. Itu BTR bakal jadi kesulitan. Tapi nggak dilakuin ya. Dan oke, ada Cryoman lagi kali ini yang dikirimkan. Lalu kita lihat akan ada upaya rush. Ditutupin. Ditabrak, ditutup Ditutupin. tapi nggak bisa, nggak boleh masuk gitu, nggak boleh bertabu kali ini. Teman-teman Kagendra menutup jalan masuk. Cibeng naik ke atas nggak tuh? Cibeng akan mencoba untuk mengamankan area lantai 2. Coba untuk melihat pergerakan daripada tim Onyx akan ke arah mana. Bigetron sih masih dalam kondisi unggul tetap teman-teman. Karena siapapun yang ada di luar menurut gua lebih free hit dibandingkan yang ada di dalam harusnya. Ya. Tapi kalau kita lihat kali ini zona akan semakin mengerucut lagi. Ini memaksa Onyx dan Kagendra harus keluar. Kalau misalnya nggak di sana zonanya di rumah. Udah ini adu medkit. Adu medkit harusnya karena mereka ada 100%. di 3 grounding yang berbeda ya teman-teman ya. 100% adu medkit. Jadi semuanya keluar Onyx-nya tuh. Mereka keluar, Adam nabrak tapi gluolnya ada terlalu banyak. Di sana Adamnya tumbang. Crime lihat. Crime-nya masih ada di atas melakukan upaya medikasi sendirian saja, namun pada akhirnya Kagendra yang berhasil mendapatkan buaya kedua mereka. Cair.